Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Pipi Despita, guru IPA SMP Negeri 1 Stabat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, merupakan materi IPA pada pembelajaran kelas 7 semester ganjil. Teman-teman, dengan mempelajari klasifikasi makhluk hidup, kompetensi dasar yang harus kita capai adalah kita harus dapat mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Selain itu, kita juga harus dapat menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan berdasarkan karakteristik yang diamati. Definisi klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah untuk mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup adalah persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki makhluk hidup, misalnya bentuk tubuh dan fungsi alat tubuhnya. Klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus yaitu cara mengklasifikasikan makhluk hidup yang meletakkan dasar-dasar taksonomi, maka dianggap Carolus Linnaeus adalah bapak taksonomi dunia. Takson adalah tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi. Nah, Bapak Carolus Linnaeus ini hidup pada tahun 1707 sampai dengan 1778. Cabang ilmu IPA yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Sistem klasifikasi 5 kingdom. Pada tahun 1969, Robert H. Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kerajaan, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. 5 kingdom makhluk hidup tersebut berikut penjelasannya. Kingdom yang pertama, Kingdom Monera, terdiri dari makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik. Artinya, sel tersebut tidak memiliki membran inti. Kelompok ini terdiri dari bakteri dan ganggang hijau biru atau cyanobacteria. Contohnya, semua bakteri dan ganggang hijau biru seperti Escherichia coli, Anabaena sp, dan Nostoc sp. Kedua adalah Kingdom Protista. Sebagian besar terdiri atas organisme yang bersel satu. Eukariotik, artinya sel tersebut memiliki membran inti. Umumnya sudah memiliki ciri-ciri menyerupai seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya adalah Euglena, Paramecium, dan Amoeba. Kingdom ketiga adalah Kingdom Fungi. Memiliki ciri-ciri eukariotik, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis. Contohnya Mucor, Saccharomyces, Pleurotus atau jamur tiram, Agaricus, dan lain-lain. Kingdom yang keempat adalah Kingdom Plantae. Terdiri atas semua organisme eukariotik, bersel banyak, berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil, berfotosintesis, dan bersifat autotrof. Kerajaan tumbuhan dibagi menjadi tumbuhan berspora, seperti lumut dan paku, dan juga tumbuhan berbiji. Contohnya adalah padi, mawar, lumut hati, dan paku ekor kuda. Kingdom yang kelima adalah Kingdom Animalia. Memiliki ciri-ciri eukariotik, bersel banyak, tidak berklorofil sehingga tidak dapat melakukan proses fotosintesis, tidak berdinding sel, dan juga bersifat heterotrof. Contohnya adalah burung, gajah, ular, ayam, dan sebagainya. Nama ilmiah makhluk hidup menggunakan tata nama binomian nomenklatur.
atau tata nama yang terdiri dari dua kata. Nah, terdapat aturan-aturan yang mengharuskan nama ilmiah makhluk hidup. Nah, aturan yang pertama adalah nama jenis terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan tingkat marga atau genus yang diawali dengan huruf besar. Dan kata kedua menunjukkan tingkatan jenis atau spesies yang diawali dengan huruf kecil. Contohnya, penulisan Genetum genemon adalah nama ilmiah untuk melinjo. Peraturan yang kedua, jika ditulis dengan huruf tegak, dua kata tersebut harus digarisbawahi secara terpisah. Tetapi, jika tidak digarisbawahi, dua kata tersebut harus dicetak miring. Seperti contoh berikut ini. Kunci determinasi. Kunci determinasi adalah daftar yang memuat sejumlah keterangan dari suatu makhluk hidup yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kelompok makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Kunci dikotomi merupakan kunci determinasi sederhana yang sering digunakan dalam klasifikasi makhluk hidup. Dalam kunci dikotomi, terdapat daftar yang tersusun secara berpasangan yang menunjukkan ciri yang berlawanan. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih.